Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Irsyad, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen PAUD. Di sini saya akan memaparkan tentang poin A, yaitu manajemen penyelenggaraan PAUD. Persyaratan dalam pendiri PAUD seperti persyaratan teknis pendirian, lembaga pendidikan secara umum meliputi dokumen-dokumen kurikulum pendidikan, jumlah dana atau kualifikasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikat, manajemen, dan proses pendidikan. Persyaratan umum pendirian PAUD adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan adalah sebagai berikut: kurikulum, peserta didik atau anak didik, tenaga kependidikan, antara lain guru dan staf, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan sistem evaluasi. Tujuan dari penyelenggaraan PAUD atau TK atau RA antara lain: 1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial peserta didik pada masa emas, pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial dan emosi, kemandirian, kognitif, dan bahasa, serta fisik motorik untuk siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Poin B yaitu manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk membantu pendidik dalam melakukan tugasnya, sebab kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan untuk memperlancar proses pembelajaran. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman multipotensi, minat, kecerdasan bahasa, kognitif, sosial, emosional, spiritual, dan kinestetik atau fisik motorik, serta seni pada anak secara optimal sesuai dengan perkembangan dan keunikan setiap anak. Pengembangan kurikulum anak usia dini sekarang ini dilakukan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menjadi standar acuan pendidik dan penyelenggaraan pendidik dalam membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian atau evaluasi pembelajaran. Poin C, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan pembelajaran suatu upaya untuk mengatur proses belajar mengajar dengan penentuan strategi dan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini meliputi inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, motivasi. Strategi pembelajaran AUD diantaranya strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, strategi pembelajaran mandiri. Beberapa metode dalam pembelajaran di PAUD diantaranya metode bermain, metode bercerita, metode bernyanyi, metode demonstrasi, metode karya wisata. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Komponen perencanaan pembelajaran AUD diantaranya program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian. Pendekatan pembelajaran di lembaga PAUD diantaranya model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran area,
modul pembelajaran Beyond Center and Critical Time. Poin yang D, manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD adalah salah satu bagian yang penting yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya manajemen PAUD yang profesional. Proses pembelajaran di TK tidak terlepas dari unsur penilaian, karena penilaian merupakan unsur penting dalam pembelajaran atau serangkaian kegiatan untuk dapat memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis. Tujuan penilaian sebagai berikut. 1. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Poin yang E, manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik itu tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Contohnya, memperketat presensi yang bertujuan agar peserta didik itu mampu. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik yang bertujuan agar peserta didik itu senang, sehingga dari kedua pendekatan ini dapat diambil jalan tengahnya, yaitu pendekatan padu. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di PAUD, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen PAUD yang terdiri dari kelembagaan, metode pengajaran, dan kurikulum adalah hal-hal yang harus dipahami baik secara teoritis dan praktis. Maka dibutuhkan pelatihan yang intensif dan ekstensif bagi para calon pengelola PAUD. Poin F, yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang berkaitan dengan pendidikan. Pengadaan tenaga kependidikan adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut. Pengumuman adanya informasi baru, pendaftaran, seleksi atau penyaringan, dan pengumuman. Pembinaan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan, manajemen organisasi, dan jenjang kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan atau pegawai mempunyai cakupan makan yang luas. Kesejahteraan tenaga kependidikan adalah bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat kepada guru. Guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah pemutusan hubungan kerja pada suatu lembaga pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Pensiunan tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan dilatar belakangi oleh batas usia pensiun, kemauan sendiri, takdir, sakit atau meninggal dunia, restrukturisasi atau dinas, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Poin G, manajemen sarana prasarana. Menurut Sucipto Raffles mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang telah ditetapkan terjadi efektif dan efisien. Bafadal mengatakan bahwa sarana dan prasarana adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan secara efektif dan efisien. Perangkat sarana prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya.
Sarana-prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Satu hal tidak boleh diabaikan dalam sarana prasarana pembelajaran, baik di ruang tertutup maupun di ruang terbuka adalah bahwa sistem pelayanan pembelajaran harus mengakomodasikan kemampuan minat, kebutuhan anak. Sebab hal ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam setiap pembelajaran. Poin H yaitu manajemen desain lingkungan PAUD. Jika lingkungan PAUD didesain berdasarkan pemahaman terhadap semua unsur kepautan, diantaranya kurikulum, proses pembelajaran, tumbuh kembang anak, dan lainnya. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan sebagainya. Lingkungan yang memiliki kualitas performance tinggi akan dengan mudah menarik anak untuk memasukinya. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuroscience, atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran PAUD seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan dipahami oleh para guru, fasilitator, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan pembelajaran PAUD perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan. 2. Mengidentifikasikan kompetensi sesuai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. 3. Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta menjalin kerjasama di antara para guru dan tenaga kependidikan lain dalam pembelajaran dan permainan. 4. Merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tenaga dan fungsinya. 5. Menilai program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dan ketercapaian kompetensi yang dikembangkan. Poin yang ke-I yaitu manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana. Kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan pengendalian, serta pemeriksaan. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional, di sekolah juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan keuangan, baik yang bersumber pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya dalam pemerolehan dana dari berbagai sumber dapat dilakukan dengan baik. Sumber dana yang dimaksud di sini antara lain berasal dari pemerintah, yayasan, atau pihak lainnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan itu adalah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Dengan peraturan yang baik, diharapkan semua dana yang ada dan tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi dari manajemen keuangan secara umum terdiri dari perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan perencanaan keuangan. Poin J. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat secara umum diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya atau masyarakat. Dengan kata lain, antara lembaga pendidikan dengan publik internal atau guru, karyawan, dan siswa, dan publik eksternal atau orang tua siswa, masyarakat, dan institusi lain.
Tujuan umum dari program Humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder. Agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi. Tujuan umum dari program Humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi antara kedua belah pihak yang terkait. Ruang lingkup Humas atau Public Relations lebih luas daripada hanya penyelenggaraan relation yang baik antara pihak organisasi atau institusi dengan media. Poin yang K yaitu manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, berupa dorongan, bimbingan, dan kesepakatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan-pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 unsur pokok yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Unsur-unsur yang dimaksud adalah personal, material, dan operasional. Oleh sebab itu, ruang supervisi pendidikan pun mencakup 3 unsur tersebut yang bila dijabarkan sebagai berikut: unsur personal, unsur material, dan unsur operasional. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor bukan berdasarkan jenis model dan teknik, tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam mengajar. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah dan tantangan apa yang dihadapi pendidikan dalam kegiatan mengajar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.